sudah melaksanakan rapat dengan pengurus pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan sambutan saya, mari kita pikir yel-yel kebangsaan, yel-yel organisasi kita. Mereka, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Pertama-tama, mari kita berikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau pada saat ini kita bisa melaksanakan rapat pemilihan pengurus ini semua karena kasih karunia Tuhan buat kita semua. Kita semua dalam kondisi sehat, kita semua dalam kondisi bahagia dan sejahtera. Terima kasih kepada Ketua OKK, Bung Manik, Fred Manik. Terima kasih kepada Ketua DPC Sri Kandi, dalam hal ini ex officio sebagai Ketua Bidang Peran Wanita. Terima kasih kepada Bung Firman, pelaksana tugas pimpinan PAC Kecamatan Batu Ampar, dari awal berkomitmen akan melaksanakan PPP dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada seluruh jajaran PAC. Terima kasih kepada rekan-rekan ketua-ketua ranting. Saya mau ketua-ketua ranting berdiri. Ketua-ketua ranting, ketua-ketuanya saja. Ketua ranting Tanjung Sengkuang. Tanjung Sengkuang, Anda sudah membuat surat pengunduran diri dari MTC? Sudah ketua. Ada surat pengunduran dirinya? Ada ketua, siap. Silakan duduk. Siap, Ketua Sungai Jodel. Duduk. Batu Merah ketua. Silakan duduk. Langsung saya, Pak. Silakan duduk. Terima kasih buat seluruh rekan-rekan ketua ranting. Terima kasih kepada teman-teman ketua-ketua PAC yang pada sore ini ada beberapa saya lihat. Ketua-ketua PAC coba berdiri. Ketua-ketua PAC yang hidup hadir dalam undangan. Ya, silakan duduk. Beliau ini adalah Ketua PAC Kecamatan Batu Ampar yang pakai topi yang ganteng. Ketua PAC Lubaja yang bulan kemarin juga sudah melaksanakan rapat pemilihan pengurus di Kecamatan Lubaja. Saya akan menyampaikan secara gamblang, secara sesederhana mungkin penyampaian tentang aturan dan peraturan pemuda Pancasila. Rapat pemilihan pengurus ini ditetapkan di dalam anggaran rumah tangga bab 16 pasal 68. Nanti dibuka tentang tugas pimpinan anak cabang. Saudara-saudara sekalian, apabila saudara mengaku sebagai ketua PAC, apabila saudara merasa dan memiliki surat keputusan dari pimpinan setingkat bahwasanya Anda dikatakan sebagai ketua PAC, maka ketika masa jabatan saudara sudah selesai, maka saudara harus melakukan apa namanya? Rapat pemilihan pengurus. Tidak ada alasan apapun dalam diri saudara-saudara untuk membiarkan atau tidak melaksanakan rapat pemilihan pengurus. Ya, ini perlu saya tegaskan. Ini bukan amanah Darun Sijabat sebagai ketua MPC. Ini bukan amanah atau perintah ketua OKK yang melaksanakan keorganisasian dan anggota. Tapi ini adalah amanah organisasi yang wajib hukumnya dilakukan. Jadi jangan ada coba-coba yang melawan aturan. Jangan ada yang mencoba-coba menentang atau membiarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dengan semua. Ini perlu saya tegaskan. Kalau hari ini terlaksana RPP PAC Batu Ampar,
Berarti dari 12 PAC, berapa lagi apa? Ada 2 lagi yang harus melaksanakan RPP, yaitu Belakang Padang dengan Batam Kota, Batam Center. Inilah yang harus kita laksanakan sebagai pimpinan. Maka sering saya katakan, bagi teman-teman yang merasa sebagai ketua, pahami, ada tiga tugas seluruh pimpinan, mulai dari MPW, MPC, PAC dan ranting. Coba siapa yang bisa mendapat? Apa tugas pimpinan? Tunjuk tangan. Silakan dari ketua PAC berdiri. Registrasi, Ya, konsolidasi, ya, kaderisasi. ya, silakan tuh. Jangan dibalik-balik, itu sudah benar. Tapi ada sedikit yang harus saya sempurnakan. Yang pertama adalah konsolidasi. Yang kedua adalah kaderisasi. Yang ketiga adalah registrasi. Berarti tidak ada sedikit pun untuk kelalaian. Tidak ada sedikit pun perkataan menentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini yang harus perlu saya sampaikan sore hari ini. Oleh karena itu, hari ini, sore ini kita laksanakan RPP. Ini bukan RPP-RPP-an. Ya, 9 yang sudah terlaksana RPP, semua itu dilaksanakan mengacu dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga Pemuda Pancasila. Apa itu? Dengan berjalannya RPP, di situ ada namanya tatib. Yang mana tatib itu mengacu dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tatib itu nggak asal dibuat-buat. Maka saya perlu tekankan sekali lagi buat teman-teman semua, pahami anggaran dasar, anggaran rumah tangga Pemuda Pancasila. Saya mau nanti seluruh teman-teman yang di jajaran PAC jangan mau stuck menjadi PAC. Kita harus naik. Jujur saya katakan, ini ada beberapa kali saya sampaikan di dalam sambutan saya. Saya juga sebagai manusia, saya juga ingin maju. Saya juga punya cita-cita untuk naik. Maka saya sampaikan juga kepada seluruh teman-teman PAC, bahkan ranting, naik juga. Nanti yang ada teman-teman PAC di sini, silakan menjadi ketua MPC PD Kota Batam. Yang ranting, naik menjadi ketua PAC dan seterusnya. Ini yang harus perlu kita ingat dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita paham sesungguhnya motivasi kita masuk ke Pemuda Pancasila ini apa? Motivasi kita untuk menjadi tamu pimpinan itu apa? Stakeholder apa? Kalau kita hanya melenceng dari anggaran dasar, saya rasa alangkah baiknya kita keluar dari Pancasila. Apalagi nanti ada yang coba-coba tidak melaksanakan RPP, hati-hati aja. Ini baru saya jelaskan. Sekali lagi, ini semua apa yang saya buat ini, apa yang dibuat oleh Majelis Pimpinan Cabang, bukan karena dari saya. Bukan kemauan saya. Tapi ini semua adalah amanah, kemauan yang harus kita emban dari organisasi Pemuda Pancasila. Yang kedua, di dalam kepemimpinan saya harus lebih menekankan lagi tentang integritas dan loyalitas.
Maka kalau teman-teman semua datang ke MPC, situ ada pelang kita, di situ saya bikin motonya integritas dan loyalitas. Apa itu integritas? Apa itu loyalitas? Integritas itu bagaimana hati kita sesungguhnya terhadap organisasi yang kita cintai. Bagaimana sesungguhnya kita melaksanakan berintegritas, membuat sesuatu yang terbaik untuk organisasi. Bagaimana sesungguhnya kita memberikan loyalitas terhadap organisasi, bukan terhadap saya, tidak. Itu ada protapnya masing-masing. Maka ibu harus terapkan motto ini, integritas dan loyalitas. Bagaimana kita katakan loyalitas untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya ini tidak melaksanakan. Motivasinya apa? Kalau kita dengar di media sosial, cinta PP, saya jadi bingung, cintanya di mana? Ini semua kita sudah diwaris semua. Nggak bisa cinta itu hanya keluar dari mulut kita. Cinta itu butuh apa? Pengorbanan. Masa kita mencintai orang makan bakso aja nggak bisa? Pokoknya enaknya aja. Ada di organisasi banyak. Pacaran, mencintai orang, tapi ngajak ceweknya makan bakso aja nggak mau. Nah ini yang harus saya sampaikan kepada saudara sekalian. Yang kedua, siapapun nanti yang terpilih sebagai ketua PAC Batu Ampar, perlu saya ingatkan. Sekali lagi, perlu saya ingatkan. Prinsip pemimpin harus benar-benar kita pahami dan kita pegang teguh. Bahwa apabila anggota ada kesalahan, itu mutlak kesalahan pimpinan. Jangan seorang pimpinan sikit-sikit menyalahkan anggota. Karena banyak pemimpin suka menyalahkan anggota. Kalau kita pemimpin, kalau ada anggota yang salah, perbaiki di mana kesalahannya secara administrasi atau secara moral. Tidak sedikit di pemuda Pancasila ini pemimpin yang suka menyalahkan anggota, bahkan mencari-cari kesalahan. Ini bukan pemimpin, ini pecundang. Kita semua di sini rata-rata pemimpin di tingkat PAC, pemimpin di tingkat majelis. Jangan pernah menyalahkan. Panggil orangnya, oknumnya, berikan teguran, berikan masukan. Kalau sudah kita berikan secara lisan tidak bisa, maka lakukan mekanisme. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan anak buah, nggak boleh. Kesalahan anak buah mutlak kesalahan pimpinan. Berarti kita nggak sanggup jadi pemimpin. Maka apa yang saya lakukan? Jangan disembunyikan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Bagi teman-teman ketua-ketua PAC yang belum ada anggaran dasar, datang ke sekretariat MPC, ambil fotokopikan. Saya bukan pemimpin yang menyembunyikan, merondokkan anggaran dasar supaya kader tidak mengerti. Itu bukan saya. Saya mau semua teman-teman semua mempunyai wawasan tentang berorganisasi, paham tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga. Banyak oknum sudah nggak tahu ngomong. Ini memalukan organisasi, bukan memalukan saya. Sudah nggak paham organisasi, jangankan mengerti anggaran dasar, baca anggaran dasar aja nggak pernah. Jangankan membaca, lihat bentuk anggaran dasar ini bagaimana warnanya, apa tulisannya pun nggak pernah. Nah ini harus saya evaluasi kembali, harus saya bereskan. Saya mau sampai ke jajaran serendah-rendahnya, sampai ke tingkat anak ranting, harus paham anggaran dasar anggaran rumah tangga. Biar kita jangan dibodoh-bodohi orang.
Kalau kita sudah paham apapun yang dilakukan pemimpin kita sudah ada bentengnya. Bila penting berargumen tentang anggaran dasar rumah tangga, nggak salah kok. Tunjukkan bahwa kita tahu, tunjukkan bahwa kita benar. Jangan nanti dibikin pimpinan kita nanti anggaran dasar ini saudara ini. Kita iyakan aja. Karena begitu ada tulisan itu anggaran dasar sekian, kita udah bingung. Mau tak mau kita ikutin, padahal itu salah. Nah, ini yang tidak bisa teman-teman semua. Saya mau nanti seluruh kader harus benar-benar memahami anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Biar jangan marah kita. Biar jangan kita terus terkucilkan. Biar kita jangan terus merasa bahwa kita ini gak ada apa-apanya. Nanti sudah ada instruksi dari Majelis Pimpinan Nasional dari Jakarta melalui Ketua Kaderisasi dalam rangka pelaksanaan diklat kaderisasi. Karena diklat kaderisasi adalah ada rentetannya, ada jenjangnya. MPN kemarin sudah melaksanakan untuk wilayah, dan ini juga sudah diinstruksikan wilayah melaksanakan ini untuk juga MPC. MPC juga melaksanakan untuk PAC ranting dan ranting. Tugas MPC sangat berat. MPC melaksanakan sampai 3. Yang pertama adalah nanti ke PAC, ke ranting dan anak ranting. Maka di sini kita nanti harus benar-benar memahami. Ini diklat kaderisasi ini gak gampang. Karena di situ ada nanti pemaparan tentang anggaran dasar, tentang wawasan kebinekaan Pancasila dan yang lain-lain. Termasuk disiplinasi tentang waktu dan yang lain. Siapa yang sudah melaksanakan diklat kaderisasi ini? Yang pernah ikut? Tolong beritahu. Yang sudah ikut diklat kaderisasi hanya Ketua Bengkong. Nanti pada saat nanti MPC sudah melaksanakan, wajib melaksanakan ikut dalam diklat kaderisasi tersebut. Ini sudah ada sanksi dari MPN. Apabila ada yang tidak ikut dalam diklat kaderisasi, akan diberikan sanksi tegas. Ini sudah instruksi dari MPN. Ada sudah dapat informasinya yang sudah saya WA-kan? Dari PSC sudah ada? Sudah ada Ketua? Belum ada? Nanti akan disampaikan oleh Ketua OKK, akan dibagikan ke seluruh PAC. Ini sudah berjenjang. MPN sudah melakukan, kita belum tahu informasi dari MPW karena kita ada jenjangnya. Kapan dan di mana kita belum tahu. Saya rasa supaya semua teman-teman kader paham apa yang saya sampaikan, supaya kita juga ke depan saling memberikan masukan-masukan tentang organisasi, supaya organisasi ini yang kita jalankan ini benar-benar mengikat dengan visi dan misi kita, pemuda Pancasila perubahan di Kota Batam. Jadi sekali lagi, rapat pemilihan pengurus ini di tingkat kecamatan harus dilaksanakan berdasarkan anggaran rumah tangga bab 16 pasal 68. Suka tidak suka, mau tidak mau, wajib hukumnya dilaksanakan. Saya tidak akan berbincang lagi kepada panitia yang sudah bersusah payah melaksanakan ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih nanti kepada teman-teman ketua ranting. Jangan hanya nanti diam. Kalau perlu interupsi. Semakin banyak bertanya, semakin kita makin pintar. Jadi jangan hanya ikut begitu aja, jangan. Harus ada dialog. Ini rapat pemilihan pengurus. Suara ada di tangan kalian. Maka sebelum melaksanakan nanti, sebelum nanti RPP dilaksanakan, sebelum diambil alih oleh steering komite, maka kalian harus benar-benar pahami apa itu materi dari tatip yang sudah dibuat.
Jangan hanya dibaca. Kira-kira nggak paham, sampaikan di forum itu. Instruksi ketua, instruksi pimpinan. Harus berani. Saya juga gitu dulu. Jangan diam. Biar ada dialog. Kira-kira kurang paham, izin pimpinan. Harus. Pimpinan wajib memberikan jawaban, tapi lakukan etikanya. Jangan pimpinan steering committee masih ngomong instruksi, jangan. Supaya apa? Supaya steering committee, pimpinan sidang, jangan jadi lupa apa yang mau disampaikan. Makanya ada etika rapat namanya, etika bersidang ada. Selesai nanti pimpinan sidang sudah bicara, instruksi aja. Izin pimpinan, pleno sekian, di pasal sekian saya kurang paham pimpinan, apakah minum surat harus gitu. Saya yakin nanti pimpinan sidang akan bisa menjawab. Jadi ada dialog. Semakin banyak kita bertanya, semakin banyak ilmu yang kita serap. Nanti di kemudian hari ini ada undangan dari KNPI ke kita, ke MPC. Mereka sudah membuat, kita ini sudah didahului kita ini. Sebenarnya ini salah satu wacana saya melaksanakan seminar kepemimpinan. Kita sudah didahului oleh KNPI, tapi nggak apa-apa, KNPI teman kita kok. Hari ini kita kirimkan 2 orang peserta untuk mengikuti seminar kepemimpinan. Nah, ini akan kita buat. Dari sini nanti kita baru tahu kita, dan akan saya berikan sertifikasi. Saya tidak akan panjang lebar lagi. Apa yang saya sampaikan, saya rasa itu sangat sederhana yang saya sampaikan. Bahasa yang sederhana. Saya minta nanti kepada teman-teman sekali lagi supaya melaksanakan rapat pimpinan pengurus secara tertib, beretika, dan banyak bertanya. Tapi jangan tanya uang merah, ya, tanya tentang tatib. Terima kasih. Rapat pimpinan pengurus hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, tepatnya pada pukul 16:10. Saya atas nama pimpinan Majelis Pimpinan Cabang Kota Batam secara resmi membuka rapat pemilihan pengurus ini. Sekali lagi teman. Pancasila. 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 Mereka. Terima kasih.